Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Nah, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sudah semakin baik ya. Kemudian juga alhamdulillah saya baru sempat bikin video lagi setelah beberapa bulan kemarin saya tidak sempat karena banyak kesibukan. Mudah-mudahan di video kali ini bisa lebih menginspirasi, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman supaya bisa lebih sehat, lebih yakin kalau teman-teman itu hanya terkena gangguan mental ya. Nah itu teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai pusing, kelayangan, badan oleng, dan mata buram ya. Ini untuk teman-teman yang masih merasakan sensasi ini. Jadi jangan bertanya-tanya terus ini kenapa, apakah ini bakal sembuh, apakah ini gak sembuh lagi. Nah ini kebanyakan orang-orang yang ngechat nge-WhatsApp ke saya itu pasti menanyakan hal ini. Nah jadi untuk yang namanya kelayangan itu memang meskipun kita sudah pulih, sudah dirasa cukup baikan, sudah enakan, nah yang namanya kelayangan itu kadang kita sering istilahnya muncul, sering didatangi oleh rasa kelayangan itu. Nah apabila misalkan, apalagi kalau misalkan kitanya banyak pikiran, banyak mikir yang negatif, nah itu pasti akan sering muncul. Dan untuk kelayangan juga biasanya bisa diakibatkan dari yang pertama bisa karena telat makan ya. Nah untuk yang kedua misalkan bisa karena kita terlalu banyak pikiran atau terlalu stres, itu juga bisa menyebabkan kelayangan. Atau terlalu merasa-rasa karena sering merasakan sensasi kelayangan itu ya. Nah itu bisa muncul. Nah di sini saya hanya sekedar berbagi berdasarkan pengalaman saya saja ya. Ini mengenai kelayangan itu kan bisa diakibatkan tadi dari kita telat makan, kemudian juga kita terlalu banyak mikir, banyak pikiran, dan juga terlalu stres ya misalkan. Nah itu menjadi penyebab utamanya. Kemudian juga kalau pengalaman saya dulu karena terlalu lama merasakan kelayangan, jadi ketika badan sudah enak itu udah normal masih dirasa-rasa ya itu. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan kelayangan jangan takut, apalagi kalau misalkan sudah diperiksa sama dokter hasilnya itu kita itu normal, tidak apa-apa, tensinya normal, kolesterolnya juga bagus. Nah berarti tinggal pola pikirnya kita yang harus dijaga ya. Nah tentunya tipsnya mungkin dari saya itu yang pertama tetap harus jaga pola makan 3P ya. Pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya ya. Nah itu kemudian juga jangan terlalu dirasa-rasa, jangan terlalu stres lah ya. Kalau misalkan terlalu banyak pikiran, kalau perlu ceritain ke orang terdekat yang memahami kita misalkan. Nah itu jadi supaya tidak kita bertanya-tanya terus terhadap diri sendiri, ini kenapa, jadi seolah-olah meratapi nasib terus-terusan sementara kita pengen cepat sembuh. Nah jadi kalau pengen cepat sembuh lakukan, jangan lupa untuk berolahraga ya, meskipun cuma olahraga ringan di depan rumah, misalkan cuma keliling rumah gak apa-apa. Kemudian juga harus berjemur ya, berjemur itu harus selalu ya, supaya kekurangan vitaminnya terutama vitamin D kita terpenuhi ya. Nah jadi untuk yang sering kelayangan coba dirutinkan untuk berolahraga meskipun cuma olahraga ringan.
Jadi jangan takut, jangan khawatir, itu hanya sebatas sensasi. Apalagi kalau misalkan kita sudah periksa ke dokter, sudah yakin kita dinyatakan baik-baik saja, tubuh kita, fisik kita itu sehat. Nah berarti tinggal pola pikirnya yang harus dibenahi, harus diatur ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan bertanya-tanya terus, jangan apalagi kalau sampai ke panik, terus kitanya rebahan terus memikirkan rasa sakit di tubuh. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman itu harus yakin, harus percaya diri bahwa tubuh kita itu sehat meskipun ada rasa keliengan atau apa. Berdasarkan pengalaman saya dulu, saya jalani saja aktivitas keluar rumah, berangkat ke sekolah. Nah, jadi dipaksain saja. Kemudian juga kalau sudah di sekolah kan kita ngobrol dengan teman misalkan. Nah, kalau teman-teman misalkan di rumah bisa ngobrol dengan tetangga daripada kita terdiam terus di rumah, di dalam kamar, pengennya rebahan. Nah jadi kapan mau sembuhnya, kapan kita mau move onnya. Jadi harus cepat keluar dari lingkaran itu, atau rasa zona nyaman. Zona sebenarnya itu zona untuk supaya kita itu istilahnya tidak produktif, karena menakut-nakuti. Apalagi yang anxiety itu kan kalau keliengan sedikit kan bawaannya takut jatuh, takut apa. Nah itu jadi harus sering keluar rumah, latih pandangan mata kita itu dari yang terdekat sampai yang terjauh. Karena biasanya yang masih ada rasa keliengan ketika kita melihat ke samping sedikit, ke kiri apa ke kanan, itu kayak keliengan aja gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya dulu ya. Jadi teman-teman yakini bahwa teman-teman itu bakal sembuh kembali normal asal kitanya benar-benar ada ikhtiar dan mau menjalani aktivitas yang normal yang sebelumnya dijalani lagi ya. Meskipun ada sedikit sensasi, kita harus bisa melawan atau bersikap masa bodoh ya, atau bodoh amatin, nanti sensasinya akan hilang dengan sendirinya. Nah itu tentunya berdasarkan pengalaman saya, sehingga saya bisa mencapai kesembuhan, bisa beraktivitas normal lagi dengan cara seperti itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Yang paling utama kita selalu berdoa kepada Allah, kemudian juga jalankan ikhtiar-ikhtiar untuk kesembuhannya, dan juga lakukan latihan-latihan untuk kesembuhan kita supaya bisa kembali normal. Nah itu saja dulu teman-teman, meskipun cuma sedikit, ini juga saya di sela-sela istirahat coba bikin video lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kedepannya bikin video yang lain lagi, membahas mengenai sensasi yang lain, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi. Nah itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.